Masih ada ini. Abi. Oh ya lagi mana sih? Terima kasih. Ini duduk sini. Dan aku kan nggak sekolah, nggak masuk kelas itu kan ada pelajaran fisika. Aku nih bingung materi materi apa aja dan dibahas apa aja gitu kalau misalnya. Jadi aku ketinggalan pembelajaran deh. Oh kemarin itu diajarin sama misternya itu tentang reaksi benda hitam sih. Kamu udah pernah mempelajari tentang reaksi benda hitam nggak? Reaksi benda hitam. Kamu udah sempat belajar belum? Aku bingung nih, malah besok ulangan lagi. Gimana nih caranya? Aku nggak paham. Ya apa-apa, aku ada catatannya, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Nanti Oke. kita belajar bareng besok biar ulang betul. Makasih ya. Nah kemarin kan aku udah diajarin tuh sama misternya tentang reaksi benda hitam. Nah ini aku ada catatan sedikit tentang benda hitam. Nah benda hitam itu kan merupakan sebutan untuk benda yang menyerap seluruh radiasi termal yang diterima dengan tidak memantulkan cahaya dan tidak memungkinkan cahaya apapun untuk melewati atau keluar dari sisi mata. Nah, energi yang terserap akan memanas dan memancarkan radiasinya. Radiasi ini yang biasa disebut dengan radiasi benda hitam. Nah, tidak ada benda yang benar-benar ideal sebagai benda hitam. Tetapi, ada beberapa benda yang berperilaku layaknya benda hitam. Contohnya, pada pembakar kompor listrik. Kamu tahu kan pembakar kompor listrik? Tahu. Nah, itu contohnya. Nah, ketika menaikkan suhu kompor dari suhu rendah ke suhu tinggi, dapat teramati bahwa kompor tersebut menghasilkan radiasi benda hitam dan terjadi perubahan dari hitam menjadi merah kembaran. Nah, itu contoh tentang radiasi benda hitam. Kamu udah ngerti nggak? Paham. Makasih ya, Sayu. Wait. Tapi apa sih bingung? Tadi kan kamu udah menjelaskan tentang pengertian dan contohnya. Nah, gimana sih mekanismenya? Aku masih bingung. Oh, jadi kamu masih bingung ya tentang mekanisme reaksi benda hitam? Oh, aku ada nih video tentang reaksi benda hitam. Kamu mau lihat nggak? Boleh. Teman-teman, kembali lagi bersama Dharma di video pembelajaran fisika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 12, yaitu terkait dengan radiasi benda hitam. Tapi sebelum kita belajar terkait dengan radiasi benda hitam, maka kita perlu mengetahui dahulu terkait dengan konsep dasarnya, apa yang akan kita gunakan, dan juga materi dasar yang kita perlukan. Nah, masih ingatkah dengan materi dasar yang sempat kita dapat di kelas 10 atau mungkin kelas 11 ya, terkait dengan kalor? Nah, ketika kita berbicara dengan kalor, maka perlu adanya transfer atau perpindahan panas tersebut. Nah, masih ingatkah kita bahwa perpindahan kalor tersebut ada 3 jenis loh? Nah, yang pertama itu adalah konveksi, kedua konduksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Nah, dari ketiga jenis perpindahan kalor tersebut, ternyata bahwa konduksi dan juga konveksi ini memerlukan medium sebagai media perantaranya. Nah, sementara radiasi tidak memerlukan media sebagai tempat perantaranya. Nah, radiasi inilah yang akan kita fokus bahas pada video kali ini terkait dengan video radiasi benda hitam. Nah, oke. Untuk memudahkan pemahaman kita terkait dengan radiasi benda hitam, maka Dharma akan memberikan contoh fenomena. Nah, suatu hari ketika kamu dan juga teman-teman kamu tengah berjalan-jalan di pantai, dan pada saat itu suhunya sangat panas dan matahari sedang terik-teriknya. Nah, pasti kamu dan juga teman-teman kamu merasakan bahwa tubuh kamu kepanasan dan sangat panas banget sehingga kamu harus membeli es krim. Nah, ini merupakan salah satu contoh fenomena yang disebut dengan radiasi. Tapi pernah nggak kita bayangkan, apakah hanya matahari saja yang mampu menghasilkan radiasi atau benda lain juga bisa menghasilkan radiasi? Nah, tentu saja benda lain seperti tubuh kita, pulpen, bahkan HP yang pernah kita pegang juga menghasilkan panas yang disebut dengan radiasi, tapi dia tidak berbentuk seperti panas yang dihasilkan dengan matahari, tapi dia lebih kepada bentuk gelombang yang dikenal dengan infrared. Oke. Berbicara dalam fisika terkait dengan benda hitam, nggak semua benda yang berwarna hitam disebut sebagai benda hitam loh teman-teman. Tapi lebih kepada kemampuan suatu benda untuk menyerap cahaya atau panas yang dipantulkan dari matahari, kemudian selanjutnya diserap ke dalam tubuhnya hingga menghasilkan panas kembali yang disebut dengan radiasi. Nah, inilah yang disebut sebagai fenomena radiasi benda hitam. Nah, kita akan belajar bagaimana sih konsep terkait dengan radiasi benda hitam itu. Nah, ketika panas matahari mengenai benda hitam, maka
cahaya tersebut akan masuk ke dalam benda hitam itu. Nah, di dalam benda hitam terdapat rongga seperti itu yang nantinya akan memantulkan cahaya ke berbagai arah ke dalam benda hitam. Namun cahaya tersebut tidak dapat dipantulkan keluar, sehingga benda hitam tersebut akan menghasilkan panas yang semakin tinggi seperti itu. Nah, contohnya seperti kita menyalakan kompor. Pernah kan teman-teman menyalakan kompor? Nah, awalnya kompor tersebut pasti berwarna hitam. Namun ketika kita berikan cahaya atau gaya yang untuk menghasilkan panasnya, maka kompor tersebut akan berwarna merah. Yang artinya di dalam kompor tersebut tengah terjadi pemantulan cahaya seperti itu, pemantulan radiasi panas, sehingga dia akan menghasilkan panas juga seperti itu. Jadi inilah yang disebut dengan fenomena benda hitam. Nah, oke. Pada benda hitam juga memiliki daya serat dan juga daya pancar atau emisivitas yang dinamakan seperti itu, yang memiliki nilai sama dengan 1. Artinya semua cahaya dan juga panas yang diserap oleh benda hitam tidak akan dikeluarkan atau tidak ada reaksi yang keluar, sehingga benda hitam tak panas. Nah, berbeda dengan benda yang berwarna putih. Nah, ketika benda putih tersebut menerima cahaya, maka dia akan memiliki nilai emisivitas sama dengan 0. Artinya semua cahaya tersebut akan direaksikan keluar. Nah, jadi gimana sob? Apakah sudah lebih mengerti nggak terkait dengan radiasi benda hitam? Oke, baik, sekian penjelasan dari Dharma. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat belajar fisika. Nah, gimana Pi? Setelah kamu menonton video yang tadi aku kasih, gimana, udah ngerti belum materi tentang reaksi benda hitam? Bagus banget videonya, yuk aku lebih cepet ngerti gitu. Makasih ya.